Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Goretti Liuto dari Prodi PG PAUD semester 4. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran musik untuk anak usia dini. Untuk itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian musik. Jadi baik, musik merupakan suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik seperti ritme, melodi, dan harmoni. Selanjutnya kita perlu mengetahui juga betapa pentingnya musik untuk anak usia dini. Di antaranya, 1. Musik dapat meningkatkan kreativitas dan imajinasi anak. Yang kedua, belajar musik dapat membantu anak untuk lebih peka lagi terhadap nada dan meningkatkan keterampilan yang diperlukan dalam dunia interaksi sosial. Yang ketiga, musik dapat mengembangkan kecerdasan emosional anak. Yang keempat, musik dapat membantu perkembangan otak anak. Yang kelima, musik dapat merangsang daya ingat anak. Yang keenam, musik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan membantu anak belajar hal lain seperti bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah cara membelajarkan musik untuk anak usia dini. Di sini kita sebagai seorang guru PAUD tentunya harus memahami musik. Di sini juga kita tentunya tidak harus profesional di bidang musik. Dengan maksud agar kita bisa memfasilitasi anak dalam proses belajar musik. Media-media belajar dan pihak-pihak lain yang kompeten dalam bidang musik tentunya tidak bisa menggantikan peran seorang guru PAUD dalam proses belajar musik untuk anak usia dini. Media-media belajar yang ada hanya membantu guru dalam menjalankan proses belajar mengajar. Untuk itu, kita sebagai seorang guru PAUD tentunya perlu menjadi model yang baik dan benar untuk anak usia dini dalam pembelajaran seni musik. Di sini kita bisa mengajari anak tentang cara bernyanyi yang benar dan melakukan gerakan-gerakan yang sesuai. Selanjutnya adalah elemen-elemen yang berkaitan dengan musik. Yang pertama adalah ritme atau irama. Ritme atau irama merupakan ketukan yang bergerak secara teratur seperti bunyi jarum jam dan detak jantung. Di sini kita dapat mengenali ritme ketika kita mendengarkan musik sambil menghentakkan kaki, mendengarkan musik sambil menggerakkan kepala, dan ketika seorang dirijen memukul meja ketika sedang latihan bernyanyi. Yang kedua adalah melodi. Melodi merupakan rangkaian nada-nada yang punya ritme yang memiliki ragam tinggi rendah. Yang ketiga adalah harmoni. Harmoni merupakan keselarasan bunyi yang meliputi susunan, peranan, dan hubungan dari paduan musik secara keseluruhan. Selanjutnya adalah metode pembelajaran musik dengan menggunakan pendekatan. Di sini ada pendekatan Dalcroze, pendekatan Kodaly, dan pendekatan Orff. Yang pertama adalah pendekatan Dalcroze. Inti pembelajaran musik untuk anak usia dini oleh pendekatan Dalcroze adalah gerak dan musik. Pendekatan Dalcroze memiliki 3 hal penting. Yang pertama, bentuk khas gerakan berirama yang disebut euritmis. Yang kedua, ear training atau pelatihan pendengaran yang biasa disebut juga dengan solfege. Yang ketiga adalah improvisasi. Yang kedua adalah pendekatan Kodaly. Pendekatan Kodaly adalah pendekatan yang dapat membantu perkembangan anak melalui 1. Melek musik dapat membantu anak
dalam proses belajar membaca. Yang kedua, belajar musik seharusnya dimulai dari bunyi musik itu sendiri. Yang ketiga, memperdengarkan musik harus dimulai sedini mungkin untuk membantu perkembangan anak ke depan. Yang keempat, kemampuan musikal dan konsep musik hendaknya dilakukan melalui lagu rakyat, seperti lagu rakyat Inggris dan Hongaria yang bisa membantu perkembangan anak. Yang terakhir adalah pendekatan OR. Pendekatan OR merupakan cara memperkenalkan dan mengajari anak-anak tentang musik pada tingkatan yang mudah dipahami oleh anak, misalnya bernyanyi, melakukan gerakan, menari, drama, dan memainkan instrumen musik perkusi. Yang kelima adalah proses pembelajaran musik pada anak. Proses pembelajaran musik pada anak tentunya dimulai sejak bayi dalam kandungan sampai dengan usia 6 tahun. Sejak berada dalam kandungan, biasanya seorang ibu akan memperdengarkan musik kepada jambang bayi sehingga jambang bayi akan aktif bergerak. Selanjutnya, pembelajaran musik pada anak usia dini akan terus berlangsung sampai dengan anak berusia 6 tahun. Yang terakhir adalah pengembangan musik untuk anak usia dini. Di sini ada 3 cara pengembangan musik untuk anak usia dini. Yang pertama, memperdengarkan musik yang beragam. Yang kedua, memperdengarkan musik dan nyanyian lagu disertai dengan gerakan. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada anak untuk memainkan instrumen musik. Jadi baik, sekian dari saya.